Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Kelas 3, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo membaca. Mengenal budaya Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Petualangan atau berpetualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia juga luas, terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Yang kedua, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, Tunggal Ika artinya satu, Ika artinya jua. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu jua. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Bermain dengan semua teman. Centang apa silang? Centang. Menolak pendapat orang lain. Silang. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Silang. Memberi kesempatan untuk beribadah. Centang. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Centang. Bagus. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Tadi walaupun berbeda agama tetap harus berteman. Berbeda warna rambut. Marcel rambutnya keriting. Elsa berambut lurus. Marcel dan Elsa hidup rukun apa bermusuhan? Hidup rukun. Ini contoh yang sesuai kok. Hidup rukun. Yuk, contoh.
Ayah dan ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, air terjun, jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini jalan berkelok-kelok. Ini mobil jalan berkelok-kelok. Ini artinya hati-hati tebing longsor. Halaman 124. Ya. Sekarang 125. Ayo berlatih. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Mana? Yang mobil ini daerah longsor, rawan longsor. Kemudian P dicoret, artinya apa, Marcel? Ya? P dicoret toh? Tidak boleh parkir. Jalan berkelok-kelok, kemudian ada mobil, ini jalan licin. Kemudian S dicoret. Berhenti. Kalau kelok-kelok ada panahnya, ini namanya jalan berkelok-kelok. Menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok-kelok? Jadi, ketika kamu memasuki jalan berkelok-kelok atau jalan yang berbahaya, itu selalu dikasih rambu-rambu. Kenapa? Supaya kita berhati-hati. Nek kamu wis banten naik motornya, misalnya naik mobil, kemudian nggak tahu kalau ini jalan berkelok-kelok, bisa bablasan, bisa nabrak, gitu. Supaya pengendara harus berhati-hati. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Di setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda untuk permainan galasin. Ada yang menyebutnya galasin, ada pula yang menyebutnya gobak sodor atau gobak. Gopak atau gobak. Gobak sodor sebenarnya bahasa ini namanya tubek tudor. Nama aslinya namanya tubek tudor. Tubek tudor. Artinya bahasa Belanda ini tubek. Tubek tudor. Tubek tudor. Karena orang Jawa, orang Indonesia, maka dirubah jadi gobak sodor ya. Ya. Tubek. Tubek itu menuju pergi. Back balik. Pergi bolak-balik, tudor. Dor itu pintu. Ya, itu ya Mas Marcel, itu sejarahnya. Gobak sodor. Ikuti petunjuk berikut. Bola garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis berbentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Bola garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor. Buatlah 2 tim masing-masing terdiri atas 3-5 pemain ya. Satu tim akan menjadi tim jaga dan satu tim lainnya menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian atau sweet atau humpimpa. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Ya. Batu gunting kertas. Gunting kertas. Ya, contohnya seperti itu. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan
menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis atau batas vertikal, lurus ya. Penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Tugas menjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal lurus ke depan. Ya. Merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Halaman berapa? Ini kok. 127. Pemain ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai perbedaan dan cara menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan rumah. Demikianlah pembelajaran 2.